Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat, alhamdulillahirabbil alamin, dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar pelajaran 2, tema mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Subtema, mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebagai berikut. 1. Siswa mampu membaca Al-Asma'u Al-Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. 2. Siswa mampu memahami makna Al-Asma'u Al-Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. 3. Siswa mampu meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mematikan, maha hidup, maha berdiri sendiri, dan maha esa. 4. Siswa mampu menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna Al-Asma'u Al-Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita belajar tepuk Asma'ul Husna agar belajar hari ini menjadi semangat dan senang. Oh ya, untuk titik 3 kali kita gunakan tepuk ya. Al-Mumit yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum maha berdiri, Al-Ahad maha esa. Itu bagian Asma'ul Husna. Jangan lupa dihafalkan ya. Anak-anakku, bagaimana? Tetap semangat kalian? Mari kita simak materi berikut ini. Sudah sewajarnya jika kita ingin mengenal nama-nama sesuatu seperti teman, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lainnya, yang pertama kali ditanyakan adalah namanya. Demikian juga Tuhan. Siapa Tuhan kita? Agama kita, Islam, menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asma'ul Husna. Asma artinya nama-nama dan husna artinya baik atau indah. Jadi, Asma'ul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah. Jumlahnya ada 99. Semua nama-nama tersebut ada dalam Al-Qur'an. Anak-anakku, di kelas 5 ini kita hanya akan mempelajari 4 Asma'ul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Al-Mumit artinya yang maha mematikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah, yang artinya semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Jadi Allah lah yang berkuasa untuk menentukan kematian makhluknya. Kapan, bagaimana, dan di mana manusia akan dijemput maut. Tidak satupun dari makhluknya yang bisa mempercepat
atau mengakhirkan datangnya ajal atau kematian. Dan kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi merupakan tangga menuju kebahagiaan abadi. Anak-anakku, selama nyawa masih ada di dalam raga kita, mari kita banyak melakukan kebajikan. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ayat tersebut mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan yang memberi kehidupan pada makhluknya. Tidak mungkin sesuatu yang mati bisa menciptakan atau memberi kehidupan bagi sesuatu yang lain. Anak-anakku, jadi hidup dan mati makhluk berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun untuk selama-lamanya. Contoh, Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya dalam mengatur alam semesta beserta isinya. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat tersebut mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu atau tunggal, tidak ada sekutu atau tidak ada Tuhan lagi selain Allah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan. Adapun contoh atau bentuk-bentuk implementasi dari pemahaman makna 4 Asmaul Husna tersebut adalah sebagai berikut. Kita harus mempunyai 1. Sikap berani melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya selama kita hidup di dunia, seperti sholat tepat waktu, taat dan patuh kepada orang tua, menghindari berkata dusta, hasud, dan lain-lain. Ingat anak-anakku, kita hidup di dunia ini hanya sebentar dan dibatasi oleh usia dan waktu. Maka berperilakulah yang baik. 2. Sikap peduli. Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuknya memelihara diri sendiri dengan cara makan, olahraga, dan beribadah secara teratur. Adapun rezeki yang telah kita dapat, di dalamnya ada hak milik orang lain. Maka kita harus mengeluarkannya dengan cara bersedekah kepada yang membutuhkan, seperti anak yatim, fakir miskin, penduduk yang mengalami musibah banjir, kebakaran, dan lain-lain. 3. Sikap mandiri. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar hidup tidak bergantung kepada orang lain dalam keadaan apapun. Sebagaimana pepatah menyatakan, berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Contoh, belajar tidak menunggu diperintah, merapikan tempat tidur sendiri, mencuci piring sendiri setelah makan, dan lain-lain. 4. Sikap teguh pendirian. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, Tuhan kita yang wajib disembah dan dimintai pertolongan,
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung. Contoh, jika kita melakukan atau ingin meraih atau mendapatkan sesuatu, maka kita harus berusaha dan berdoa terlebih dahulu dengan yakin dan sungguh-sungguh. Setelah itu, kita bertawakal atau menyerahkan segala sesuatu yang akan terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, dari penyampaian materi hari ini, semoga dapat difahami. Dan marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian materi yang Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.